Cek cek, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan ya. Mohon izin untuk video ini nanti kita akan membahas terkait dari cara penggunaan aplikasi KIS PLN survei yang ada di TikTok Fajar Code. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya di Fajar Arya Pangestu. Lalu saya saat ini alhamdulillah Rajab di angkatan 91, penempatannya di ULP Yalimo yaitu di Papua Pegunungan UP3 Wamena. Nanti besar harapannya aplikasi ini rekan-rekan dapat memberikan feedback kira-kira apa kekurangannya, apa yang masih error, lalu keinginannya untuk menambahkan fitur apa, sehingga nanti aplikasi ini akan kami kembangkan lebih lanjut untuk memenuhi sesuai dengan kriteria ataupun standar PLN yang berlaku. Kira-kira seperti itu. Jadi mohon bantuannya untuk memberikan feedback ya. Selanjutnya untuk proses awal ya, rekan-rekan dapat mengunjungi ya untuk mengaksesnya yaitu di fajarcode.com/KIS PLN. Jadi aplikasi ini adalah berbasis website dan online. Nanti pada saat awal akan diminta untuk menginputkan lisensi key-nya. Lisensi key-nya ini nanti akan kami berikan satu device yaitu satu lisensi key. Jadi apabila rekan-rekan menggunakan lebih dari satu device, maka nanti akan kami siapkan lebih dari satu lisensi juga. Ini hanya untuk awal saja. Jadi pada saat kita sudah memiliki lisensi key, kita input dan kita klik submit, maka langsung ke record ID device kita berapa. Oh ternyata kok sudah pernah melakukan input lisensi key. Apakah lisensi key-nya masih aktif? Ternyata masih aktif. Maka pada saat kita kunjungin kembali ya, atau kita lakukan refresh, maka tidak perlu diminta untuk melakukan input lisensinya kembali. Kira-kira seperti itu. Ini adalah tampilan ya halaman utama atau dashboard dari PLN KIS surveinya. Kebetulan ini sudah versi ke 4.12. Lalu nanti apabila ada informasi pengembangan setiap versinya akan tampil di bagian pojok kanan info ya, kira-kira seperti apa. Dan peta dari Indonesia akan ditampilkan. Untuk memusatkan di mana kita berada ya, itu kita bisa klik yang ada di pojok kanan bawah yaitu di tombol GPS. Di mana ini nanti akan memusatkan lokasi kita di mana berada. Tentunya nanti kita cukup melakukan geser-geser saja ya sesuai dengan lokasi yang memang kita akan lakukan tagging ataupun perencanaan penyambungan baru ataupun yang lainnya dalam menggunakan aplikasi ini. Rencana nanti untuk kedepannya tadi kami sudah mendapatkan feedback, nanti akan ada tombol search, mungkin kita bisa mencari dalam kabupaten, kecamatan, sehingga memudahkan apabila lokasinya tidak sesuai dengan lokasi real kita. Dan kebetulan saya pribadi ada di LLIM, yaitu di PLN ULP Yalimo. Selanjutnya bagaimana pada saat kita ingin melakukan drawing, yaitu drawing baik itu JTM, JTR, ataupun dari pelanggan. Kita bisa mengubah modenya terlebih dahulu terkait dari tampilannya, ada vektor seperti yang tadi, lalu citra dari Google, dan citra dari ArcGIS. Kalau kita zoom secara detail ya, untuk citra dari Google ini yang paling update karena kita bisa melihat ya, ini banyak sekali ruko-ruko ataupun bangunan-bangunan untuk citra KIS, sedangkan untuk yang ArcGIS ini belum update. Jadi nanti dapat disesuaikan kira-kira apa yang pilihan apa yang memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kita kan bisa melihat dari sisi permukaan atasnya, kira-kira seperti itu. Nah, jika sudah, kita coba untuk memulai dari menggambar JTM. Untuk cara penggambarannya kita ada menu di bagian draw, kita bisa pilih JTM, JTR atau pelanggan. Untuk JTM ini pada versi ini itu sudah mengikuti dari ruas jalan. Jadi untuk kedepannya nanti kami akan tambahkan bisa menembus dari hutan. Tapi untuk hutan juga sebenarnya bisa, namun masih manual. Kita nanti akan melakukan drag dari titik tiangnya. Nah sebagai contoh, katakanlah posisi penyambungan baru dari titik sini menuju ke titik yang sebelah sini. Maka kita cukup pilih di bagian JTM, kita klik satu kali untuk titik awalnya, lalu kita klik satu kali lagi untuk berada di mana titik akhirnya. Maka di sini sudah secara otomatis akan terbentuk tiang-tiangnya. Apabila kita ingin menambah tiang, menggunakan jalur ke kanan, kita cukup mulai dari titik mana ya yang akan kita buat, lalu kita sambungkan ke tiang yang mana. Maka nanti dia akan terhubung secara otomatis seperti ini. Apabila nanti kiranya itu arahnya ada di seberang kanan jalan atau kiri jalan, maka nanti teman-teman atau rekan-rekan bisa melakukan drag. Nah, kita akan melakukan penyesuaian dan nanti akan otomatis akan membentuk sebuah tiang baru apabila kondisi terkait dari jarak antar tiang yang melebihi dari standar kita yaitu maksimal di 50 meter. Sebagai contoh, ini kan kita akan drag kembali, kita akan drag kembali, kita akan drag kembali.
fitur tiang ini juga ada istilahnya long span. Jadi mungkin untuk menyeberang jalan ataupun sebuah jembatan atau sebuah sungai itu yang membutuhkan posisi lebih dari 50 meter, maka teman-teman bisa mengaktifkan fitur long span. Katakanlah kita antara ini akan kita jadikan long span, maka untuk tiang yang T14 kita bisa klik, kita kunci dulu sebagai long span, lalu untuk T15 juga kita kunci dulu sebagai long span, maka kita bisa melakukan drag. Nah, dia akan membuat lebih dari 50 meter. Tentunya kalau dari segi profil tanah itu saggingnya ya tipis ya, ini ya sangat tipis sekali ya. Saggingnya tentunya akan berpengaruh juga. Mungkin kalau kita coba tarik lebih dalam lagi, nanti saggingnya akan muncul sebuah peringatan bahwa untuk TMT tiang TM3, T14 dan juga untuk T15 ini saggingnya sudah di luar dari standar. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau jika posisi sudah tidak memerlukan long span ya, kita bisa melakukan cancel, yaitu di buka kunci span, kita buka kunci span dan dennya tanpa long span. Apabila kita melakukan drag, maka dia akan otomatis membuat sebuah tiang baru jika jaraknya yaitu lebih dari 50 meter. Kita bisa melakukan unduh redo juga sebanyak 3 kali, yaitu 3 kali unduh dan 3 kali redo. Apabila lebih dari 3 kali maka akan dihilangkan dari chargernya. Ini fungsinya untuk mempermudah dan juga efisiensi dari penggunaan charger RAM tersebut. Nah, kita bisa Ctrl Z ya, dengan cara Ctrl Z untuk unduh, lalu untuk redonya yaitu Ctrl Y. Apabila kita pada saat melakukan proses drawing, kita ingin melakukan cancel, katakanlah kita kepencet itu salah tekan. Kita tekan seperti ini, kita mau batalkan, kita cukup tekan ESC. Itu adalah shortcut untuk dasarnya. Kita sudah berhasil membuat jaringan JTM. Selanjutnya bagaimana pada saat kita ingin melakukan pembuatan jaringan JTR? Maka kita cukup mengubah opsi yang di bagian JTR sini. Kita contoh ingin membuat JTR untuk daerah yang ada pada bagian ini. Kita pertama, setiap titik itu pasti dimulai dari titik di mana kita ingin meletakkannya. Itu ibaratnya titik terakhir. Katakanlah kita ingin nyambungnya dari D7 menuju ke sini, maka kita titik terakhir dulu yang diklik, baru kita ingin sambungkan ke tiang yang mana. Kira-kira seperti itu. Contoh kita ingin membuat JTR di area ini, kita sambungkan ke T7. Maka nanti untuk tiang JTR ya, dia akan terbentuk. Kita bisa melakukan drag dengan cara tekan dan tahan setiap tiangnya. Ini terdapat warna merah dan juga terdapat yang warna hijau ataupun yang warna biru. Kita bisa melihat bahwa legendnya, kalau yang warna biru berarti tiang JTM, kalau yang warna hijau berarti tiang JTR, kalau atau jika yang warna merah itu artinya adalah rutenya curam. Berdasarkan dari MDPL, ketinggian tanah tersebut itu dia tuh tinggi, lebih tinggi dan tidak datar, mungkin bergelombang ataupun posisinya dataran tinggi, sehingga di sini terdapat warna merah. Karena untuk sistem ini itu sudah berdasarkan dari MDPL, kira-kira dari saat itu menangkapnya seperti apa. Sebagai contoh kan ini kan kelihatan lebih menonjol, artinya dia kan dataran tinggi karena pohon-pohon, sedangkan untuk yang jalan tidak ada pohon-pohon, maka dia terlihat landai. Artinya dia memang posisi MDPL-nya secara MDPL-nya yaitu dia lebih rendah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah sebuah fitur, kita bisa mengetahui dari ketinggiannya melalui dari pembacaan warnanya. Kita sudah membuat tiang TR ya, JTR-nya. Sekarang kita ibaratkan ingin mensimulasikan atau menambah pelanggan di area ini. Maka kita perlu membuat gardu terlebih dahulu. Gardunya kita bisa letakkan, gardunya berada di tiang yang mana. Kita akan menjadikannya sebuah GTT. Contoh yaitu ada di T7. Nah, T7 lalu kita pilih yang ini ya, set gardu, maka di sini akan ada muncul kotak berwarna merah sesuai dengan legend, yaitu adalah gardu distribusi. Gardu distribusi ini itu nanti sifatnya kita bisa otomatis ya, sesuai dengan kebutuhan terkait dari kapasitasnya. Lalu kita bisa melakukan penyeimbangan dari fasa R, S, dan T-nya, sehingga nanti kita bisa mengetahui sambungan SR-SR-nya itu ke pelanggannya, setiap pelanggan itu mendapatkan fasa R, S, atau T. Oh ya, tadi terlewat ya, terkait dari tiang, kita juga bisa memilih ya, contoh ini untuk yang T8, kita bisa menyesuaikan ketinggian tiangnya di berapa, kalau long span berarti kan di 13 meter, karena ini nanti akan berhubungan dengan BOQ kita, yaitu nanti berbasis Excel secara otomatis generate akan terkalkulasi. Dan juga nanti jenis tanahnya juga, kita apakah tanahnya itu sudah keras normal, atau nanti sesuai dengan di lapangan ternyata kok membutuhkan
cor, maka kita tinggal pilih yaitu tanah rawa pondasi cor, sehingga nanti kita bisa melihat